Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 5. Melanjutkan cerita sebelumnya. Sialan, siapa yang memberimu keberanian untuk membunuh murid dari Sekte Dewa Elysium? Wang Cheng memelototi Tan Yun, hampir menyemburkan api dari matanya. Dia tidak secara pribadi berurusan dengan Tan Yun. Di dalam hatinya, dia adalah murid elit pertama dari Sekte Dewa Elysium. Jika dia melakukannya sendiri, dia akan kehilangan nilainya. Kalian pergi dan singkirkan dia untukku, lalu, aku akan membunuhnya hidup-hidup. Wang Cheng memerintahkan 6 murid di ranah kesempurnaan agung kaisar leluhur sampingnya. Ini saudara Wang. Setelah 6 orang menjawab, mereka melepaskan aura kesempurnaan yang luar biasa di alam kaisar leluhur, dan mereka mengorbankan pedang dewa mereka, mengambil pedang, merobek kehampaan, dan membunuh mereka di langit. Meskipun mereka berenam tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak memandang Tan Yun. Di hati 6 orang, bagaimana Anda bisa menggunakan 6 orang Anda untuk menembak pada saat yang sama ketika berhadapan dengan seorang anak dari lapisan ke-9 dari Kaisar Leluhur? Membunuh. Melihat 6 orang yang telah membunuhnya, Tan Yun memuntahkan kata, bunuh, memegang kapak ajaib, dan berkedip cepat dari kehampaan. Tidak, dia sangat cepat, aku tidak bisa melihat dengan jelas. Orang ini memiliki kemampuan untuk melompati tantangan. Pompa, serang. Suara keterkejutan ke-6 orang itu tiba-tiba berhenti, tetapi ketika Tan Yun melewati mereka, tiba-tiba, 6 kapak terlepas dan menelan mereka. Di bawah cahaya kapak, 6 murid berubah menjadi 6 kabut darah, tanpa tulang tersisa. Ayo pergi bersama dan bunuh dia. Bunuh dia. Melihat orang mati itu, para murid Sekte Dewa Elysium berteriak satu demi satu, dan mereka ingin buru-buru membunuh Tan Yun. Semua mundur. Wang Cheng melambaikan tangannya dan berkata tanpa ragu, dia cepat dan akan menyusulku. Bahkan jika kamu turun dan membunuhnya, banyak orang akan mati. Dia memberikannya padaku. Mendengar itu, para murid mundur satu demi satu. Di hati semua orang, Wang Cheng, sebagai murid elit pertama, masih sangat berwibawa. Suara marah para murid menelan awan. Kakak Wang, bunuh dia. Kakak Wang, jangan biarkan dia mati terlalu mudah, kamu harus mematahkan paha belakangnya, lalu perlahan-lahan menyiksanya sampai mati. Kakak Wang. Wang Cheng menutup telinga terhadap teriakan dari pintu yang sama. Dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba, pedang kekaisaran leluhur kelas menengah dengan atribut kuno muncul dari udara tipis dari tangan kanannya. Wang Cheng memegang pedangnya, menunjuk Tan Yun, menggertakkan giginya dan berkata, karena orang-orang Sekte Elysium, Kuil Tianmen, dan dinasti leluhur Sisu telah memasuki neraka api kuno untuk berburu harta karun, tidak ada seorang pun di Kuil Tianmen berani membunuh murid-murid dari Sekte Elysium. Tanda seru petik 2, kau brengsek. Tanpa menunggu kata-kata Wang Cheng, Tan Yun dengan tegas berkata, kamu semut dengan mulut kotor, matilah. Langkah Dewa Hongmeng. Setelah Tan Yun melakukan langkah besar, karena kecepatan yang sangat cepat, seolah-olah dia menghilang begitu saja di depan Wang Cheng. Wang Cheng, yang masih sombong, mengubah wajahnya, dan firasat buruk muncul secara spontan. Dia buru-buru menggeram, semua orang akan membunuhnya bersama, cepat. Wang Cheng meraung, lalu meraung seperti babi, pompa, serang. Tapi Tan Yun tiba-tiba muncul di depannya, memegang kapak ajaib dan memotong lengannya. Ledakan. Tan Yun tiba-tiba menggelengkan telapak tangan kirinya, membuat kepala Wang Cheng meledak. Tubuh tanpa kepala itu disemprot dengan darah dan jatuh ke dalam jurang. Ah, ini tidak benar. Dia hanya lapisan ke-9 dari ranah Kaisar Leluhur. Bagaimana dia bisa membunuh kakak senior Wang kita? Terlalu menakutkan. Apa yang harus saya lakukan? Melihat kematian Wang Cheng, lebih dari 30.000 murid elit membalas dengan ngeri. Berhenti untukku. Dengan raungan tajam, seorang murid dari kesempurnaan yang kekar terbang keluar dari kerumunan dan muncul di garis depan. Kakak senior Wang sudah mati, ada aku.
Kekuatan orang ini menempati urutan kedua di antara murid elit, dan namanya adalah Kong Long. Kong Long melihat kembali ke semua orang dan berkata dengan lantang, anak itu kuat, tetapi saudara Wang mati dengan sembarangan. Ada begitu banyak dari kita, dia hanya punya satu, jadi aku khawatir dia tidak akan berhasil. Pada saat ini, ratusan murid terbang di depan Kong Long dan menggema, saudara senior Kong benar. Kami memiliki lebih dari 30.000 orang, jadi jangan takut padanya. Ya, mendengar itu, para murid merasa sedikit nyaman, tetapi pemandangan selanjutnya membuat mereka pucat dan gemetar. Wow, pompa! Itu adalah Tan Yun yang memegang kapak dewa dan menggunakan langkah dewa Hongmeng, dan muncul di depan Kong Long dengan kecepatan yang sangat cepat. Sebelum Kong Long bisa bereaksi, dia dihancurkan sampai mati oleh Tan Yun dengan kapak. Mata dewa Hongmeng. Tan Yun tidak lagi membuang waktu, melemparkan mata sucinya, dan melirik para murid. Semua murid yang saling memandang dengan Tan Yun tampak kusam, dan saat bernafas, ekspresi puluhan ribu murid menjadi tumpul. Tan Yun memegang kapak ajaib dan naik ke lautan awan, menari kapak ajaib dengan kecepatan ekstrim. Segera, cahaya kapak, yang panjangnya 10.000 kaki, menelan seorang murid dengan ekspresi lamban di kehampaan. Boom, boom. Ratusan murid ditelan kapak dan pecah berkeping-keping, berubah menjadi awan darah. Dalam sekejap mata, lebih dari 5.000 murid meninggal. Di antara para murid yang hancur secara fisik ini, para murid yang cukup beruntung karena janin dan jiwa mereka masih sekarat, berteriak dengan suara serak. Jangan lihat matanya, dia telah mempraktikkan teknik pupil yang mengendalikan pikiran orang. Kamu lari ke jurang api kuno, beritahu Tuan Muda, biarkan Tuan Muda memimpin seseorang untuk membunuhnya, dan membalaskan dendam kami. Mendengar itu, lebih dari 20.000 murid yang masih syok, buru-buru memejamkan mata, melepaskan kesadaran ilahi mereka, tanpa tergesa-gesa melepaskan kekuatan leluhur di tubuh mereka, dan melarikan diri menuju jurang api kuno. Dengarkan orang-orang dari Sekte Elysium, aku akan membunuh semua orang hari ini. Tan Yun berdiri di udara, membuang kapak ajaib di tangannya, dan meraung ke seluruh dunia. Memikirkan kematian bawahannya, Tan Yun tersipu, dan menggunakan langkah sucinya untuk mengejar musuh. Dia tidak menggunakan api Hongmeng dan api es Hongmeng untuk membunuh musuh, karena begitu mereka digunakan, api es Hongmeng dan api Hongmeng juga akan membakar cincin leluhur musuh ketika musuh dimusnahkan. Dengan cara ini, musuh mudah dibunuh, tetapi semua rampasan juga akan dibakar. Jinni, Musin, Qing Ying. Bunuh. Pada saat yang sama ketika Tan Yun mengorbankan pedang Hongmeng, Jinni dan 11 pedang Hongmeng berwarna-warni lainnya juga terbang keluar dari alis Tan Yun, dan mulai memanen nyawa musuh. Pompa, serang. Ketika 11 pedang Hongmeng sedang memanen kehidupan musuh, Tan Yun memegang pedang Hongmeng, dan dengan kecepatan puluhan kali lebih cepat dari musuh, dia melaju ke kerumunan dan mengayunkan pedang dengan kecepatan penuh. Boom, boom. Setiap kali Tan Yun mengayunkan pedangnya, ada cahaya pedang, meledak dengan kehampaan. Segera, ratusan musuh dihancurkan sampai mati. Wow! Buk-buk, hujan darah yang deras, disertai reruntuhan, tumpah ke dalam kehampaan, menutupi matahari terbenam. Pembunuhan berlangsung selama setengah jam. Pada akhirnya, tidak satu pun dari lebih dari 30.000 musuh yang selamat, dan semua mayat terkubur di bawah. Hembusan angin bertiup dan mengacak-acak rambut putih Tan Yun, tetapi dia tidak bisa menghilangkan niat membunuh di matanya kepada musuh, dan kesedihan yang tersembunyi jauh di matanya karena puluhan miliar orang mati. Kembali, Tan Yun berbisik, dan 11 pedang ilahi Hongmeng menembus ke dahinya, melayang jauh di benaknya. Setelah Tan Yun memasukkan pedang Hongmeng ke dalam pikirannya, dia melihat ke bawah ke jurang api kuno di bawah, melambaikan tangan kanannya, dan segera, lebih dari 30.000 cincin leluhur naik ke langit, seperti lautan bintang, tergantung di depan Tan Yun. Tan Yun menari dengan rambut putih, melepaskan kesadaran spiritualnya, menuangkan ke semua cincin leluhur, dan akhirnya menemukan ribuan api kuno. Sayang sekali peringkatnya terlalu rendah, untuk api Hongmeng dan api es Hongmeng, itu hanya hal yang hambar. Namun untungnya, api ini sangat berharga, dan bisa dijual untuk mendapatkan batu leluhur. Selain itu,
Tan Yun sangat puas bahwa semua batu leluhur di lebih dari 30.000 cincin leluhur dapat ditukar dengan batu leluhur terbaik, mencapai lebih dari 3 miliar. Ini tidak diragukan lagi merupakan keuntungan besar. Diam-diam berpikir di sini, Tan Yun merasa sedikit bersemangat. Selama dia memiliki cukup batu leluhur terbaik, dia bisa membiarkan Fang Zixi membuka susunan ruang dan waktu domain bintang untuk dirinya sendiri, dan berlatih gila dalam formasi besar. Dia ingat bahwa Fang Zixi mengatakan bahwa akan menelan biaya 30 juta batu leluhur terbaik untuk membuka ruang dan waktu bidang bintang selama 1 hari, dan dia sangat ingin mendapatkan cukup batu leluhur terbaik untuk memasuki latihan. Setelah Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri, mata berbintang itu penuh dengan kedinginan. Seorang murid baru saja mengatakan bahwa Huyan Yingfeng ada di jurang api kuno. Oke, bagus sekali. Kalau begitu aku akan datang. Setelah itu, Tan Yun, mengenakan jubah ungu, berubah menjadi sinar ungu. Hanya butuh setengah jam untuk mencapai ujung jurang dan muncul di atas pintu masuk jurang api kuno. Pada saat yang sama, kepala seorang pemuda menyembul dari tebing di sisi kiri setinggi ratusan ribu kaki. Menilai dari pakaian orang ini, dia adalah murid inti dari domain bintang manusia. Ketika dia melihat Tan Yun yang berambut putih, matanya menunjukkan kegembiraan. Wow! Pria muda itu menyapu tebing, menarik busur dari kehampaan, dan menembak ke dalam rumah gua yang terbuka di tebing. Pria muda itu memandangi ribuan murid inti dari alam kaisar leluhur di dalam gua, dan berkata dengan penuh semangat, "Saudaraku, tunggu. Kami menunggu ratusan tahun, dan akhirnya kami menunggu Tan Yun, kekacauan ini." Mendengar itu, kepala seorang murid perempuan dengan rok merah muda dari kesempurnaan agung ranah kaisar raja leluhur, juga ada kegembiraan yang tak terbendung di matanya yang indah. "Tuanku memiliki perintah, kita harus membunuh Tan Yun. Kami tidak akan rugi." Nama wanita dengan rok merah muda berkata, Liu Xingxia, yang tuannya adalah sesepuh inti dari domain bintang manusia. Kekuatan Liu Xingxia adalah yang terkuat di antara ribuan murid di dalam gua, tetapi di antara murid inti dari domain bintang manusia, kekuatannya tidak menonjol. Tapi dia pikir itu tidak masalah, cukup berurusan dengan Tan Yun belaka. "Pergi, ayo keluar dan bunuh dia." Liu Xingxia tidak sabar untuk membunuh Tan Yun. "Kakak Liu, tunggu sebentar." Murid laki-laki berkata dengan kaget, Tan Yun hanya berada di ranah raja leluhur sebelum memasuki penjara api kuno, tapi dia sekarang adalah ranah kaisar leluhur ke-9. "Apa, tingkat ke-9 dari alam kaisar leluhur, apakah kamu yakin?" Ada badai di hati Liu Xingxia. Dia tidak takut dengan kekuatan Tan Yun, tapi kemampuannya untuk meningkatkan ranah Tan Yun. "Ya, kakak senior Liu, itu benar sekali." Murid itu berkata dengan pasti. Tiba-tiba, Liu Xingxia memikirkan sesuatu, tubuhnya yang bersemangat sedikit bergetar. "Saya mengerti, tidak peduli seberapa berbakatnya Tan Yun, tidak mungkin kecepatan kultivasinya terus menembus dalam 900 tahun. Itu pasti senjata ajaib ruang dan waktu di dalam dirinya. Ya, pasti begitu. Aku akan membunuhnya dan mengambil senjata ajaib itu untuk diriku sendiri." Setelah mengambil keputusan, Liu Xingxia melihat ribuan murid ayo bunuh dia. Namun, karena status istimewanya, dia adalah anak suci, kita harus membunuhnya secepat mungkin dan kemudian mengevakuasi tanpa terlihat oleh orang lain. Bunuh dia, tidak perlu memobilisasi semua orang. Setelah itu, Liu Xingxia membawa 9 murid perempuan dari ranah kaisar raja leluhur, terbang menjauh dari gua dan menuju Tan Yun dengan kecepatan yang sangat cepat. Ribuan murid di rumah gua melepaskan kesadaran ilahi mereka dan menyelimuti Tan Yun. Hah! Tan Yun sedikit mengernyitkan alisnya, merasakan ribuan indera ilahi mengintip ke arahnya. Dari kekuatan kesadaran ilahi, Tan Yun menilai bahwa 60% dari mereka adalah tingkat ke-8 dari ranah kaisar raja leluhur, 30% adalah tingkat ke-9 dari ranah kaisar raja leluhur, dan hanya 10% yang merupakan ranah kaisar raja leluhur Dzogchen. Jika itu adalah murid inti dari domain bintang seni, mereka pasti akan muncul untuk bertemu satu sama lain. Karena mereka tidak muncul tetapi mengintip ke arahku, mereka akan memiliki niat membunuh. Aku mengerti. Ribuan orang ini orang-orang adalah murid domain bintang manusia. Tiba-tiba, suara dingin seorang wanita menyela pikiran Tan Yun. "Tan Zengxi,
Kamu bisa membuat kami menunggu begitu keras, menunggumu selama ratusan tahun sebelum kamu datang ke jurang api kuno. Tan Yun tiba-tiba menoleh ke belakang dan mengikuti prestise, dan melihat Liu Xingxia di ranah Kaisar Raja Leluhur, dengan 9 murid perempuan dari ranah Kaisar Raja Leluhur, terbang dengan membunuh di depannya. Desir-desir. Sudut-sudut rok menari-nari, bayangan indah berkedip-kedip, dan 9 murid perempuan dari ranah tingkat 9 Kaisar Raja Leluhur mengelilingi Tan Yun. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Tan Yun berdiri dengan tangan di tangannya, ekspresinya acuh tak acuh. Cak, Liu Xingxia terkekeh, senyumnya bergetar, ada apa? Tan Sengxi, ini sangat jelas, apakah kamu harus meminta orang lain untuk mengklarifikasi? Ketika suara itu turun, senyum Liu Xingxia tiba-tiba menghilang, dan tidak ada lagi kata-kata, dan dia berkata dengan dingin, 9 junior, bunuh. Ini kakak senior Liu. Setelah 9 murid perempuan menganggukkan kepala mereka naik ke udara, dan sementara pergelangan tangan mereka berputar, cahaya pedang yang menyebar menembus kehampaan dan menebas ke arah Tan Yun. Ke-9 murid perempuan tidak keberatan segera setelah mereka mengambil tindakan. Mereka sombong bahwa mereka tidak dapat bereaksi sama sekali, dan mereka akan membunuh Tan Yun di tempat. Namun, adegan selanjutnya membuat ke-9 orang itu tidak percaya. Hanya karena kamu ingin membunuhku. Itu terlalu naif. Langkah Dewa Hongmeng. Tubuh Tan Yun seperti hantu, dan seperti hantu di jurang, seketika menghilang dari pandangan ke-9 gadis itu. Bagaimana situasinya? Dia hanya tingkat 9 dari ranah Kaisar Leluhur, mengapa saya tidak bisa melihat kecepatan cepatnya? Aku tidak bisa melihatnya lagi. Ledakan. Ketika langit runtuh, bumi jatuh, dan debu naik dari tanah, semua serangan dari 9 wanita itu terputus. Pada saat ini, Liu Xingxia yang sedang menonton pertempuran tiba-tiba melebarkan matanya, dan dia samar-samar menangkap bayangan ungu datang ke arahnya. Sungguh kecepatan yang mengerikan. Liu Xingxia, yang telah mencapai kesempurnaan agung di ranah Kaisar Raja Leluhur, sangat ketakutan. Dia tahu bahwa Tan Yun bisa mengalahkan dirinya sendiri dengan kecepatan saja. Lari, Tan Yun lebih kuat dari yang kita duga, kita bukan lawannya. Ketika Liu Xingxia berteriak ngeri, dia tiba-tiba berbalik dan menghindari nyawanya. Memanggil. Setelah Tan Yun menembus langit dengan pedang, kekuatan leluhur angin meletus di tubuhnya. Dengan angin puyuh, dia sekali lagi menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk mencegat Liu Xingxia dan dia mati di tempat.